ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا الكريم نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فقد فاز المتقون فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat azakumullah. Segala pujian dan segala syukur di kesempatan yang sangat mulia ini, marilah kita panjatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia Allah berikan kepada kita semuanya yang jumlahnya sungguh tidak terhingga. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curah kepada tauladan kita dalam semua kebaikan, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga salawat dan salam semoga terlimpah kepada keluarga tercinta beliau, para sahabat yang mulia, dan kepada seluruh pengikutnya termasuk kita di antaranya. Yang ketiga kalinya pada kesempatan yang sangat mulia ini, marilah kita bersama-sama meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Karena sesungguhnya takwa adalah bekal terbaik yang sangat kita perlukan dalam kehidupan ini. Sebagaimana Allah pesankan dalam firman-Nya yang mulia, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Dan kumpulkanlah bekal. Sesungguhnya sebaik-baik bekal yang kalian kumpulkan adalah bekal takwa. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat azakumullah. Lebih kurang 9 bulan telah berlalu, kita kaum muslimin dan bangsa Indonesia secara umum hidup dalam ujian dari Allah Subhanahu wa taala berupa pandemi Covid-19 yang sampai hari ini kita belum tahu kapan akan berakhir. Begitu banyak dampak yang dirasakan oleh kita dan masyarakat secara luas, baik secara ekonomi, sosial, maupun juga dampak terhadap keluarga. Begitu banyak kasus yang muncul selama masa pandemi ini. Meskipun demikian jamaah sekalian, dalam situasi yang kita anggap serba sulit sekarang ini, dan dirasa sulit sebagian masyarakat kita, ada satu sikap sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa taala yang tidak boleh lepas dari diri kita, yang tidak boleh kita lupakan dalam keseharian kita, yaitu sikap untuk senantiasa menjaga husnudzon atau berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu menjaga optimisme atau tafaul. Berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala atau husnudzon kepada Allah adalah merupakan cermin keimanan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Kita mengimani dan meyakini bahwasanya semua tindakan Allah itu baik untuk kita. Karena pada dasarnya takdir apapun yang menghampiri hidup kita, sesungguhnya dia adalah pilihan jalan ke surga yang Allah sediakan untuk kita. Jika hari ini kita disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada satupun anggota keluarga kita yang mengalami sakit, maka sesungguhnya ini adalah jalan surga yang Allah pilihkan untuk kita melalui syukur kita. Sebaliknya, jika ada di antara kita yang sedang diuji oleh Allah SWT dengan sakit, maka itu juga adalah jalan ke surga yang Allah pilihkan untuk kita melalui sabar. Karenanya apapun yang menghampiri hidup kita,
sesungguhnya itu adalah baik untuk kita. Ajaban li amril mu'min, kata Rasulullah. Sungguh menakjubkan bagi orang mukmin. Semua hidupnya itu menakjubkan, semua sikapnya itu menakjubkan. Jika dia mendapatkan sesuatu yang menyenangkan, syakar, dia bersyukur. Wa in asabahu dharra, jika dia mengalami sesuatu yang tidak dia sukai, musibah, bencana, kesulitan ekonomi dan lain sebagainya, sabar, dia pun bersabar. Fahuwa khairun lah, dan itu adalah baik untuk dia. Nah, yang kedua jamaah sekalian, selain kita berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika kita menghadapi situasi dan kondisi yang sulit, yang tidak boleh kita lupakan dan tidak boleh kita lepas dalam diri kita adalah selalu optimis dan tafaul kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlarang bagi kita sebagai seorang mukmin memiliki dan hadir dalam pikiran kita perasaan pesimis, apalagi sampai berputus asa. Karena Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita sebagai hambanya, wala tayasu min rauhillah innahu la yayasu min rauhillah illa alqaumul kafirun. Janganlah kalian semuanya berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya tidak ada yang berputus asa dari rahmat Allah kecuali hanya orang-orang kafir. Jadi tidak layak bagi seorang mukmin memiliki putus asa dalam hidup. Karena kita meyakini Allah adalah Maha Kuasa. Kekuasaan Allah tidak terbatas, kekayaan Allah pun tidak terbatas, kemampuan Allah pun tidak terbatas. Maka tidak layak kita sebagai hamba yang mukmin yang meyakini Allah sebagai Tuhan kita, kemudian kita berputus asa dalam menghadapi kehidupan ini. Bahkan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis hasan yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bazzar dari sahabat Nabi Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW mengkategorikan sikap putus asa ini sebagai salah satu dosa besar. Dalam hadis tersebut Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menceritakan, suatu hari datang seorang laki-laki kepada Rasulullah SAW bertanya kepada beliau, "Ya Rasulullah, mal kabair?" Wahai Rasulullah, apakah dosa-dosa besar itu? Yang pertama Rasul menjawab, dosa besar itu adalah al-isyraku billah, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, menduakan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah dosa besar pertama dan merupakan akbarul kabair, dosa besar yang paling besar. Karenanya syirik ini adalah merupakan penghalang permanen seseorang untuk dapat masuk surga. Tidak ada penghalang permanen dari sekian banyak dosa-dosa yang diperbuat manusia kecuali syirik ini. Dosa-dosa yang lain menjadi penghalang orang masuk surga, tetapi tidak bersifat permanen. Sedangkan syirik ini, jika sampai orang tidak bertaubat sebelum meninggal dunia, dia akan menjadi penghalang permanen untuk seseorang dapat masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Adapun dosa-dosa yang lain tidak. Nah, selain syirik, Nabi dalam hadis tersebut menyebutkan yang kedua dan ketiga adalah wal iyasu min rahillahi wal qunutu min rahmatillah. Yang kedua dan ketiga adalah pesimis terhadap rahmat Allah dan berputus asa terhadap rahmat Allah SWT. Yang kedua dan ketiga ini sebagian ulama menyamakan antara maksud al-iyasu dan wal qunut, antara pesimis dan putus asa, sebagian ulama menyamakan maksudnya. Intinya bahwasanya putus asa adalah satu dosa. Bahkan Nabi SAW mengkategorikan sebagai bagian dari al-kabair, bagian dari dosa-dosa besar. Karenanya Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim banyak menghadirkan untuk kita semuanya kisah-kisah inspiratif yang dapat kita ambil pelajaran untuk dapat tetap merawat optimisme kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara sekian banyak kisah-kisah inspiratif yang Allah hadirkan untuk kita semua adalah kisah optimisme keluarga Khalilur Rahman, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Kisahnya bermula ketika sesaat setelah kelahiran putra Nabi Ibrahim dari istri keduanya, yaitu Siti Hajar, lahirlah putra beliau yang pertama, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Sesaat setelah itu Allah perintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk memindahkan keluarga kecilnya ini dari Syam menuju tempat yang sangat jauh sekali. Nabi Ibrahim dengan penuh ketundukan dan dengan sikap husnudzon melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka berangkatlah Nabi Ibrahim bersama istrinya yang baru saja melahirkan dan bayinya yang masih dalam susuan, berjalan meninggalkan kota atau negeri Syam menuju tempat yang sangat jauh sekali,
yang hari ini kita kenal dengan kota Makkah Al-Mukarramah. Sebuah perjalanan yang sangat berat kala itu. Selain jaraknya yang sangat jauh, lebih kurang 2000 km, kira-kira setara jarak antara Jakarta ke ujung pandang, juga terasa berat karena itu adalah perjalanan yang dilakukan di masa atau di zaman yang belum ada transportasi modern. Namun dengan penuh kepatuhan dan ketundukan serta khusyudan kepada Allah Subhanahu wa taala, perintah itu pun dijalankan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Dibawalah keluarga kecilnya meninggalkan negeri Syam menuju ke Makkah Al-Mukarramah. Begitu sampai di Makkah, diletakkanlah keluarga kecilnya, istri dan bayinya di samping Ka'bah. Dibuatkanlah sebuah kemah kecil. Kemudian tidak lama setelah itu Nabi Ibrahim alaihissalam pun berniat untuk meninggalkan buah hati dan belahan jiwanya di tempat itu. Beliau berniat kembali ke Syam. Melihat gelagat itu, Siti Hajar pun berusaha untuk menahan kepergian suaminya. Beliau tarik bajunya, beliau tahan supaya suaminya tidak meninggalkan mereka berdua. Namun berbagai upaya, bujukan dan negosiasi tidak membuahkan hasil. Nabi Ibrahim alaihissalam tetap tidak bergeming dan beliau tetap akan meninggalkan istri dan buah hatinya di tempat terasing itu. Setelah upaya negosiasi tidak membuahkan hasil, Siti Hajar kemudian bertanya kepada suaminya, "Wahai suamiku, wahai Nabiullah, Allahu amaraka hadza? Apakah Allah yang telah merintahkan ini semua kepadamu? Apakah Allah yang telah merintahkan engkau membawa kami dari Syam ke tempat ini? Dan apakah Allah pula yang telah merintahkan kepadamu setelah kami sampai di sini kemudian engkau tinggalkan kami berdua?" Apa jawaban Nabi Ibrahim alaihissalam? Kata beliau alaihissalam, "Ya, ini adalah perintah Allah." Maka begitu mendengar jawaban dari suaminya bahwa semua ini adalah perintah dan sekiranya Allah Subhanahu wa taala, dengan penuh kemantapan Siti Hajar pun melepaskan kepergian suaminya dan beliau mengatakan, "Kalau memang ini adalah perintah Allah, maka aku yakin fa innallaha lan yudayyi'ana abadan." Maka aku yakin bahwa Allah SWT tidak akan menelantarkan kami di tempat ini. Maka dilepaskanlah Ibrahim, meninggalkan mereka berdua kembali ke Syam. Nabi Ibrahim alaihissalam pun kemudian meninggalkan mereka berdua. Namun tidak terlalu jauh beliau meninggalkan tempat itu, beliau kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mencurahkan segala isi hatinya kepada Allah Azza wa Jalla. Curahan hati Nabi Ibrahim ini diabadikan oleh Allah Taala dalam surat Ibrahim ayat 37. Allah Taala berfirman, "Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzar' 'inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus shalah faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun." Kata Nabi Ibrahim alaihissalam dalam doa ini, "Rabbana, wahai Rabb kami, wahai Tuhan kami, inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzar'. Sungguh aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak bertanaman. Inda baitikal muharram, di sisi atau di dekat rumahmu yang dimuliakan. Rabbana liyuqimus shalah." Yang demikian itu wahai Rabb kami, agar kelak mereka menjadi orang-orang yang mendirikan salat. Faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim. Maka jadikanlah hati manusia cenderung dan tertarik ke tempat ini. Cenderung dan tertarik kepada mereka. Warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Dan berilah penduduk negeri itu rezeki dari jenis buah-buahan. Mudah-mudahan mereka nanti menjadi orang-orang yang bersyukur. Inilah curahan hati Nabi Ibrahim alaihissalam. Meskipun beliau seorang nabi, tetapi beliau juga seorang manusia. Maka beliau meskipun yakin dengan Allah Subhanahu wa taala, sebagai manusia pun beliau ada rasa sedih. Namun kesedihan Nabi Ibrahim ini dituangkan, dicurhatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia menguasai hati manusia, yang menguasai alam semesta. Maka setelah itu pun Nabi Ibrahim meninggalkan mereka berdua. Tidak lama setelah itu, ujian pertama pun dihadapi oleh Siti Hajar. Ujian yang sangat berat.
Persediaan air yang dimiliki oleh Siti Hajar habis. Maka kehausan pun dirasakan oleh beliau dan tentu buah hatinya. Tidak ada air. Karena ketika itu Makkah belum ada kehidupan. Bahkan dalam ayat tadi oleh Allah Subhanahu wa taala digambarkan bahwa Makkah itu adalah biwadin ghairi zar', satu lembah yang tidak ada tanaman. Karena ketika itu belum ada tumbuhan di Makkah yang tumbuh. Juga belum ada manusia, belum ada kehidupan. Maka ini adalah satu tantangan kehidupan yang sangat berat yang dihadapi oleh Siti Hajar dan buah hatinya Ismail. Tetapi Siti Hajar begitu yakin bahwa Allah tidak akan menelantarkan mereka berdua. Allah tidak akan membiarkan mereka berdua mati kehausan. Maka Siti Hajar pun berikhtiar mencari air. Beliau naik ke Bukit Safa, berharap di atas bukit batuan itu ada mata air yang bisa dia ambil airnya, atau barangkali ada orang yang dapat dia mintai tolong. Namun nihil. Maka turunlah beliau dari bukit itu, naik ke Bukit Marwa, berharap di atas bukit batuan itu ada mata air kecil yang mungkin bisa dia ambil airnya, atau ada orang, atau ada hewan, atau ada tanaman. Namun semuanya nihil. Turunlah lagi beliau, naik ke Bukit Safa, tidak ada juga. Kembali 7 kali beliau naik turun, tidak membuahkan hasil. Ketika ikhtiar beliau sudah mentok, sudah maksimal, pada saat itulah Allah Subhanahu wa taala menghadirkan pertolongannya. Allah menghadirkan mukjizatnya, menghadirkan sebuah mata air yang muncul tidak jauh dari tempat di mana Nabi Ismail diletakkan, yang kemudian kita kenal dengan nama Sumur Zamzam. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, ini adalah satu kisah inspiratif yang sangat-sangat baik untuk kita jadikan sebagai pelajaran kita, bahwa dalam menjalani kehidupan yang terkadang diliputi kesulitan-kesulitan yang tidak berkesudahan, kita tidak boleh kehilangan senyum dan harapan. Karena ketika kita masih punya harapan, maka insya Allah masih terbentang jalan. Ketika kita yakin Allah akan menolong kita, maka insya Allah Allah akan menolong kita semuanya. Sebagaimana keyakinan Siti Hajar. Tetapi meskipun kita yakin bahwa Allah kuasa, bahwa Allah akan menolong kita, tetapi sebagai manusia kita memiliki kewajiban untuk berikhtiar. Sebagaimana dilakukan oleh Siti Hajar, beliau pun berikhtiar sebatas yang beliau sanggupi. Meskipun ikhtiarnya tidak membuahkan hasil, tapi bagi Allah SWT itu tidak masalah. Yang penting kita sebagai manusia ikhtiar, biarkan Allah yang mendatangkan hasilnya dan menyempurnakan kekurangannya. Di sisi lain, ketika ikhtiar yang kita laksanakan telah membuahkan hasil, maka kita tidak boleh meyakini bahwa keberhasilan ini adalah sepenuhnya berasal dari usaha kita. Karena sehebat apapun ikhtiar kita, sematang apapun perencanaan kita, sehebat apapun eksekusi kita, secanggih apapun teknologi yang kita gunakan, seluas apapun jejaring yang kita miliki, seandainya itu pun membuahkan hasil, maka sesungguhnya kontribusi segala ikhtiar kita terhadap keberhasilan kita itu hanya 1%. Yang 99% keberhasilan hidup kita itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Berasal dari kontribusi Allah Subhanahu wa taala. Sehebat apapun ikhtiar kita. Kenapa? Karena Allah yang Maha Kuasa, Allah yang memiliki kehidupan ini, Allah sangat mampu untuk menghadirkan 1001 kendala, 1001 hambatan yang akhirnya dapat memporak-porandakan segala planning kita, eksekusi kita, dan segala yang telah kita persiapkan. Karenanya ketika apa yang telah kita rencanakan berjalan sesuai dengan yang kita rencanakan, apa yang kita targetkan terpenuhi, betul ada kontribusi ikhtiar kita, tapi hanya 1%. Yang 99% datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus kita imani. Karenanya Allah Subhanahu wa taala dalam banyak ayat dan dalam banyak surat mengingatkan kepada kita semuanya, ketika Allah perintahkan kita bekerja, sesungguhnya itu adalah upaya kita untuk mencari dan menjemput karunia Allah SWT. Allah yang siapkan rezeki, kita disuruh untuk menjemputnya. Bukan kita yang menciptakan rezeki kita, bukan kita yang menciptakan kesuksesan kita, tapi sukses, rezeki, keberhasilan itu Allah yang bikin, yang ciptakan, kita yang disuruh menjemput. Di antara inspirasi yang disampaikan Allah SWT kepada kita semuanya tentang masalah ini adalah firman Allah Azza wa Jalla dalam surat Al-Jumu'ah. Allah berfirman, "Fa'idha qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah
wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Kata Allah dalam surat Al-Jumu'ah ini, dan jika salat Jumat telah selesai ditunaikan, fa idza qudiyatis shalah, jika salat Jumat telah selesai ditunaikan, fantashiru fil ardi, maka bertebaranlah kalian di muka bumi, kembalilah ke tempat kerja kalian masing-masing, lalu wabtaghu min fadlillah, dan carilah karunia Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah yang telah menyiapkan rezeki untuk kita, Allah yang telah menyiapkan kesuksesan untuk kita, kita yang disuruh menjemputnya. Karenanya sesungguhnya keberhasilan dari ikhtiar kita, sesungguhnya betul ada kontribusi dari kita, tetapi itu hanya 1%. Yang 99% datangnya dari kontribusi Allah Subhanahu wa taala, karena kita harus senantiasa menyampaikan syukur kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini berlaku untuk semua hal. Ikhtiar kita dalam mencari kesembuhan dan dalam menyelesaikan berbagai persoalan, ketika akhirnya berhasil, maka berlaku hukum yang sama, kontribusi kita hanya 1%, yang 99% datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita dengan hidayah dan taufiknya, dan segera mengangkat dari kita semuanya pandemi yang melanda bangsa Indonesia ini. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikr hakim. Alhamdulillahirabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan tunji qailaha min 'adzabil jahim wa tudkhiluhu ila jannatin na'im. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu mab'utsu bil kitabil mubin, al fariqi bainal huda wad dhalal wal ghayyi war rasyad wasyakki wal yaqin. Wa nusalli wa nusallimu ala nabiyyina al-karim nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Summa 'alamu annallaha amarakum bis-salati was-salami 'ala rasulihi faqala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbana shighara. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم